Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada dengan channel Sahabat Bena 71. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebelum Bapak Ibu mulai mengerjakan praktek kinerja pada bagian yang pertama, yaitu diskusi persiapan observasi, maka Bapak Ibu wajib menyiapkan form atau formulir untuk praktek kinerja Bapak Ibu yang akan dinilai, diobservasi oleh pengawas. Bapak Ibu Kepala Sekolah, formulir yang dibutuhkan untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu yaitu berupa formulir A, formulir B, formulir C, dan formulir D. Nah, Bapak Ibu, untuk apa saja kegunaan masing-masing form ini? Maka sebelum kita lanjutkan, kepada Bapak Ibu yang baru mampir pada channel ini, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya dengan lonceng bergetar, sehingga nanti apabila channel ini mengunggah video, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Untuk formulir A, Bapak Ibu, seperti ada pada tampilan ini, adalah formulir untuk persiapan observasi. Nah, ini nanti formulir ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian nanti setelah formulir A, Bapak Ibu akan diamati pada saat praktek kinerja dengan menggunakan formulir B. Ini Bapak Ibu. Nah, wujud dari formulir B, bagian heading kepalanya adalah seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini formulir B, pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah. Terdiri atas nama kepala sekolah, nama pejabat penilai kinerja, hari tanggal, periodenya semester Januari Juni, tempat di mana kegiatan Bapak Ibu diobservasi. Dan ini adalah tujuan dari formulir B. Kemudian bagian bawah ada rencana hasil kerja, di sini RHK-nya. Kemudian ada fokus perilaku, ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang wajib dihindari, dan inilah penilaian observasi yang akan diamati oleh tim kerja dari dinas kabupaten atau pengawas sekolah. Seperti ini Bapak Ibu. Dan ini adalah catatan akhir dari penilaian tim kerja. Kemudian formulir C, ini Bapak Ibu. Formulir C seperti ini wujudnya. Ini formulir C, yaitu digunakan untuk pengisian dan penilaian tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Headingnya masih sama Bapak Ibu, dan tujuannya ini adalah tujuan untuk formulir C. Sedangkan item yang akan diisikan dalam praktek kinerja, pengelolaan kinerja Bapak Ibu di PMM adalah seperti ini. Yang pertama ini, catatan observasi kinerja kepala sekolah dan rekomendasi dari pengawas. Kemudian ini refleksi kepala sekolah, kategori dari praktek kinerja Bapak Ibu, dan ini adalah tujuan dari tindak lanjut. Sementara ini adalah waktu pelaksanaan akan mengadakan tindak lanjut, dan ini kebutuhan dukungan apa saja untuk melaksanakan tindak lanjut ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini untuk formulir C Bapak Ibu. Sedangkan terakhir adalah formulir D. Inilah formulir refleksi tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Headingnya sama, dan tujuan ini adalah tujuan untuk
refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang harus diisikan Bapak Ibu adalah seperti ini. Ini kategori dari praktek kinerja Bapak Ibu. Ada berupa pengembangan kompetensi, ada peningkatan kinerja, kepemimpinan, dan sebagainya. Sementara ini adalah tujuan tindak lanjut dari form C, upaya tindak lanjut yang dilihat dari form C, kemudian waktu pelaksanaan tindak lanjut dari form C, dan juga kebutuhan dukungan dari form C. Sementara penjabaran dari form C tindak lanjut yaitu refleksi tindak lanjut. Ada 3 kategori yang diisikan nanti Bapak Ibu, yaitu ada capaian, tantangan, dan upaya peningkatan. Inilah form D, form yang dipakai sebagai nilai akhir praktek kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, formulir-formulir ini harus Bapak Ibu siapkan dan diisi, kemudian nanti bisa dipakai pada saat bertatap muka atau dinilai oleh tim kerja dinas kabupaten ataupun pengawas. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita fokus pada bagian formulir yang pertama, yaitu formulir diskusi persiapan tindak lanjut. Adalah form A. Yang ini Bapak Ibu. Mari kita cek Bapak Ibu. Nah, ini formulir A Bapak Ibu. Formulir A berisi diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Nama kepala sekolah di sini tertulis C. Tri Sulistiawati SPD. Nama pejabat penilai kerja pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Periode April Juni. Tempat SD Negeri 1 Berangkal di Klaten. Hari tanggal pelaksanaan rencana untuk observasi yaitu 7 Mei 2024. Waktunya kurang lebih jam 9. Ini tujuan dari form A Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah dan pejabat penilai kerja menyepakati target perilaku, kemudian upaya belajar, serta menampilkan perilaku yang secara efektif dinilai. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati jadwal pelaksanaan kinerja dan kelengkapan yang dibutuhkan. Inilah Bapak Ibu untuk heading form A. Selanjutnya, apa saja yang akan diisikan dalam form A ini? Inilah form yang isinya nanti persis seperti apa yang ada pada platform Merdeka Mengajar pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu sudah mengisikan ini, maka nanti tinggal dipindahkan ke dalam platform Merdeka Mengajar pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pegawai, di mana isinya ada subindikator pilihan, kemudian ada rencana hasil kerja, ada fokus perilaku yang akan diobservasi, kemudian ada upaya mempelajari, serta rencana observasi kinerja, jadwal, dan perangkat pendukungnya. Ada pertemuannya di mana, ada hari tanggalnya kapan, waktunya berapa lama, dan perangkat pendukungnya apa saja. Sementara ini adalah catatan lain, bisa diisi, bisa tidak Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita mengisi bagian ini Bapak Ibu. Sudah kita siapkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini subindikator. Kebetulan di sini nomor 1 adalah indikator siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Rencana hasil kerjanya adalah ini Bapak Ibu, meningkatkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui observasi, tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut secara efektif dan seterusnya. Fokus perilakunya ada 3 Bapak Ibu. 1 ini, 2 ini, 3 ini Bapak Ibu. Kemudian upaya mempelajarinya ini bisa kita tulis Bapak Ibu ya. Di sini kita tulis apa saja upaya yang dipakai ataupun diusahakan Bapak Ibu kepala sekolah
dalam hal berusaha memahami fokus perilaku yang akan diobservasi. Bisa Bapak Ibu isikan nanti, dari sini bisa dipilih. Terpenting nanti ketika mengisikan tidak lebih dari 250 karakter. Ini Bapak Ibu, mulai dari mempelajari pelatihan pada platform mandiri, pelatihan mandiri pada PMM sesuai dengan topik yang dibutuhkan, ataupun mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya, atau mempelajari buku atau artikel terkait, dan mungkin juga diskusi dengan teman sejawat. Bisa Bapak Ibu pilih nanti di sini. Kemudian pertemuannya itu dilaksanakan pada saat kepala sekolah melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Bapak Ibu guru karyawan. Kebetulan misalnya ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa di setiap minggunya, yaitu rakor mingguan setiap Selasa, maka hari tanggal pelaksanaannya Selasa tanggal 7 Mei 2024 sesuai dengan rencana observasi. Waktunya kurang lebih 25 menit saja. Silakan diperkirakan Bapak Ibu untuk waktunya ya. Kemudian ini adalah perangkat pendukungnya. Ini kegiatan observasi, maka perangkat yang paling tepat dipakai nanti utamanya adalah nomor 1, yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Bisa jadi kelengkapannya ada dokumen RKJM, RKS, RKAS, ataupun laporan kinerja pelaksanaan rencana kerja sekolah, RKS, dan sebagainya. Boleh dipilih Bapak Ibu, tidak harus semuanya nanti dituliskan. Sementara catatannya itu waktu pelaksanaan. Lamanya 25 menit, hari Selasa tanggal 7 Mei, jamnya jam 9 sampai dengan selesai. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk subindikator pertama, pilihan pertama. Silahkan Bapak Ibu nanti yang memilih subindikator ini, mungkin ini bisa dipakai. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload pada deskripsi video ini. Kemudian kita lihat apabila Bapak Ibu memilih subindikator berikutnya. Ini nomor 1, kita cek nomor 2. Ini Bapak Ibu nomor 2. Presentasi program sekolah. Ini RHK-nya. Ini 3 fokus perilaku sesuai dengan subindikator ini Bapak Ibu. 3 fokus perilaku ini yang akan diobservasi. Sedangkan ini adalah upaya mempelajari. Upaya mempelajari apa? Ini Bapak Ibu, 3 fokus perilaku pada indikator prestasi program sekolah. Ini upaya mempelajarinya. Bisa ditulis semua, bisa dipilih salah satu. Silahkan Bapak Ibu. Sedangkan 3 kolom ini kosong, ini adalah jadwal. Silahkan sesuaikan dengan kepentingan Bapak Ibu. Sedangkan ini adalah perangkat pendukungnya. Untuk presentasi program sekolah, maka nomor 1 sampai 8 ini bisa digunakan semua Bapak Ibu. Sedangkan ini adalah catatan pelaksanaan. Opsional, bisa dipilih, bisa tidak. Bisa diisi, bisa tidak. Berikutnya nomor 3. Ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memilih subindikator menceritakan praktek baik pembinaan pembelajaran, ini RHK-nya, ini 3 fokus perilaku, dan ini adalah upaya mempelajari, serta 3 kolom ini silahkan diisi jadwalnya, dan ini perangkat pendukungnya. Catatan lain opsional, bisa ditulis bisa tidak. Nomor 3. Subindikator yang keempat Bapak Ibu sekarang. Ini Bapak Ibu, memandu perencanaan pembelajaran. Ini RHK-nya, ini 3 fokus perilaku yang akan diobservasi, dan ini adalah upaya mempelajari. Sedangkan ini silahkan bisa ditulis sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan observasi. Ini perangkat pendukungnya, bisa ditulis semua, bisa dipilih, dan
ini catatan lain, opsional, bisa diisi bisa tidak. Selanjutnya subindikator kelima. Ini Bapak Ibu, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Ini RHK-nya, ini 3 fokus perilaku yang diobservasi, dan ini adalah upaya mempelajari. Yang kosong ini silakan diisi jadwal, ini perangkat pendukungnya silakan dipilih, dan ini opsional catatan lain. Subindikator berikutnya adalah yang keenam. Ini Bapak Ibu, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Ini RHK-nya tinggal dipindahkan nanti Bapak Ibu dengan cara ngopi ini begini ya, terus nanti masuk ke PMM pada akun belajar ID Bapak Ibu, lalu bisa dipastekan. Selanjutnya ini adalah 3 fokus perilakunya, ini 3, ini adalah upaya mempelajarinya, bisa dipilih, dan ini silahkan diisi jadwalnya untuk pelaksanaan observasinya, serta ini adalah perangkat pendukung yang bisa dipilih, disesuaikan dengan ini Bapak Ibu subindikatornya. Ini catatan lain opsional, silahkan ditulis, bisa tidak. Yang ketujuh Bapak Ibu sekarang, ini presentasi visi misi. Ini RHK-nya, dan ini 3 fokus perilakunya, sementara ini adalah upaya mempelajari, bisa dipilih. Dan di sini jadwal pelaksanaan observasi, silakan ditulis sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan ini adalah perangkat pendukungnya sesuai dengan kebutuhan subindikator ini, dan ini adalah catatan lain opsional. Terakhir Bapak Ibu, ke-8 adalah ini, subindikator refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ini RHK-nya yang bisa dipindahkan. Ini 3 fokus perilaku yang sudah ada tersedia di platform Merdeka Mengajar, dan ini upaya mempelajari yang nanti bisa Bapak Ibu pindahkan ke dalam pengelolaan kinerja di PMM, dan ini adalah jadwal pelaksanaan, serta ini adalah perangkat pendukung dari pelaksanaan praktek kinerja subindikator refleksi program pengembangan kompetensi guru. Terakhir ini adalah opsional. Demikian Bapak Ibu untuk form A. Form A dipakai untuk persiapan observasi praktek kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini Bapak Ibu ya, jadi silahkan dokumen ini bisa Bapak Ibu download melalui deskripsi video ini. Sedikit berbagi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.